Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor Sultan Mahmud Syah dengan istrinya Incik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu Siak-siakia. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut C. Letak objeknya Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, KP, dalam Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Keunikan Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenas segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai Istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan. Sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Tangsi Belanda ini dibangun pada tahun 1860 dan baru difungsikan pada tahun 1868 tepatnya pada masa pemerintahan Sultan ke-9 Kerajaan Siak, yakni Sultan Asadi Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin 1827 sampai 1864. Tangsi Belanda merupakan kompleks bangunan yang dahulunya berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pertahanan bagi para tentara Belanda. Dalam tangsi ini terdapat berbagai macam bangunan yang antara lain berfungsi sebagai penjara, asrama, kantor, gudang senjata, dan logistik. Satu bangunan peninggalan kolonial Belanda masih berdiri kokoh dan megah di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Tangsi Belanda ini digunakan sebagai kantor residen, gudang senjata, penjara, barak asrama pasukan Belanda, serta kantor kantraler. Balai Kerapatan Tinggi dibangun menggunakan Indies Empire Style atau neoklasik ini dibangun pada tahun 1886 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim. Pembangunannya dilakukan secara gotong royong oleh suku-suku setempat, diantaranya Datuk Suku Kampar, Datuk Suku 50, Datuk Suku Pesisir, Datuk Suku Tanah Datar, dan sebagainya. 4 persidangan, penobatan raja, dan upacara adat yang dipimpin oleh Sultan Kerajaan Siak. Museum Budaya dan Sejarah Siak Balerwangsi berlokasi di Jalan Sultan Ismail, Kampung Dalam, Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebuah bangunan bersejarah di kota Siak yang juga letaknya tak jauh dari komplek wisata Istana Siak adalah Balai Kerapatan Tinggi Siak. Lokasinya tak jauh dari Masjid Syahabuddin, sekitar 50 meter saja ke arah barat. Bangunan ini usianya sudah ratusan tahun dan menjadi salah satu bukti sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang masih tetap utuh hingga saat ini. Menurut sejarah, pada zaman dahulu Kolam Hijau adalah tempat pemandian keris Raja Kecik, yaitu pendiri Kerajaan Siak. Raja Kecik beserta pasukannya mencuci keris dan tombak di kolam ini sebelum berperang melawan Belanda karena air yang berwarna hijau dari kolam ini dipercaya dapat memberikan racun. Kolam hijau ini dulunya merupakan tempat pemandian keris yang digunakan pada masa Kerajaan Siak. Selain itu, kabarnya kolam hijau ini juga menjadi tempat pemandian Raja Kecik yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Siak. Kolam Hijau adalah salah satu situs bersejarah peninggalan Kerajaan Siak yang terletak di Kampung Buantan Besar, Siak, Provinsi Riau. Sebagai situs peninggalan sejarah, Kolam Hijau menyimpan banyak kisah misteri dan supranatural. Cerita-cerita misteri Kolam Hijau sangat terkenal di kalangan masyarakat Siak. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri untuk Kolam Hijau.
Saat ini, pemerintah Kabupaten Siak telah menjadikan Kolam Hijau sebagai salah satu destinasi wisata sejarah yang harus dijaga dan dipertahankan.